Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam pemirsa, kita jumpa lagi di Tazkirah bersama Ayah Sob dengan tema kepemimpinan dan politik yang ada di Aceh. Assalamualaikum Ayah. Waalaikumsalam. Ya, lama tidak bersua dalam acara yang seperti ini ya. Ayah, di hadapan kita sebentar lagi adalah event yang sangat penting bagi negara Republik Indonesia, yaitu hadirnya pemimpin baru dengan demokrasi yang kemudian sedang kita lakukan bersama ini. Nah, kita ingin tahu lebih dalam sebagai masyarakat, sebenarnya pemimpin yang khususnya untuk Aceh, kita berharap pemimpin yang seperti apa? Pertama, saya ingin katakan gini, pemimpin itu adalah sosok yang punya nilai kepemimpinan. Kalau persoalan hadir itu kita tidak khawatir, artinya itu pasti ada lah. Tapi kalau berbicara tentang kepemimpinan itu hal yang sulit, agak sulit apalagi dalam kondisi kita sekarang. Maka dalam hal itu, pertama, yang namanya pemimpin, hal yang paling penting adalah orang-orang yang diikuti, titahnya didengar, tidak dicurigai, dan selalu dipercaya. Ini menjadi tantangan kita, bagaimana melahirkan manusia-manusia yang seperti itu. Artinya dia ada satu hal, yaitu fungsi sebagai pejabat, orang yang menjabat dari kepala pemerintahan. Itu ya orang yang menjalankan aturan-aturan yang ada. Tetapi persoalan yang kedua ini persoalan sangat berkaitan dengan psikologis. Ya, kepercayaan, diikuti, diakui di dalam relung-relung hati yang dipimpin. Ini menjadi masalah kita. Maka bagi orang Islam sebenarnya punya rumusan yang paling inti. Yaitu di mana setiap pemimpin itu adalah pribadi yang takut pada Allah dan sayang pada yang dipimpin. Karena nilai rahmatan lil alamin itu ada pada sosok yang seperti ini. Kenapa begitu? Karena orang yang takut pada Allah, dia punya wawasan yang melekat di dalam dirinya. Kita tidak usah khawatir dia mengkhianati. Dia lebih takut mengkhianati daripada kita takut dikhianati. Kita tidak perlu khawatir dia menzalimi. Karena pada dirinya dia lebih takut untuk menzalimi. Artinya rasa takutnya menzalimi yang ada pada dirinya melebihi daripada rasa takut kita yang dipimpin untuk dizalimi oleh dia. Yang paling berbahaya, kalau nilai itu tidak ada, ini kan rakyat-rakyat ini selalu khawatir. Apakah saya dibohongi, saya dikhianati, saya dizalimi, selalu dalam kekhawatiran. Akhirnya rasa tidak percaya itu hilang. Kalau trust ini sudah hilang, itu efektivitas kepemimpinan itu akan hilang juga. Maka ini hal yang paling utama yang perlu, bagaimana melahirkan itu. Ini menarik Ayah, kan stressing point Ayah itu berada pada membedakan pemimpin dengan kepala pemerintah. Jadi yang dibutuhkan bukan hanya kepala pemerintahan Aceh, tapi juga seorang pemimpin yang diikuti dan menjadi teladan baginya. Tentu ini kan butuh sebuah suasana atau kemampuan masyarakat Ayah untuk mengenali siapa sebenarnya pimpinan. Bukan cuma sekedar kepala pemerintahan yang teken-teken atau hanya menjalankan rutinitas undang-undang, tapi juga bisa melahirkan sebuah gagasan dan harapan baru bagi rakyat. Tentu harus ada juga upaya dari rakyat, apa yang harus mereka lakukan supaya dia bisa ketemu dengan kriteria pimpinan ini, kepemimpinan yang seperti ini. Ini yang jadi persoalan kita. Jadi persoalan kita,
ini kan kita era demokrasi. Hal yang paling berisiko di saat rakyat itu tidak mengenal atau tidak tahu bagaimana melahirkan pemimpinnya. Nah, ini butuh sebuah edukasi dan sosialisasi dalam arti membangun pemikiran-pemikiran ini. Kalau tidak, ini berisiko sekali. Kita tidak berbicara tentang kepemimpinan atau jabatan yang paling atas atau yang tingkat atas, sampai kepemimpinan yang paling di bawah. Karena seorang istri itu memilih calon suaminya, itu memilih pemimpinnya. Ya. Apa semua yang calon istri itu tahu cara memilih pemimpinnya? Ya. Kalau salah dalam memilih pemimpinnya di dalam rumah tangga, inilah terjadi resiko-resiko dekadensi dan hal yang merusak kehidupan rumah tangga. Ya. Ujungnya, kalau pemimpin dipilih oleh yang dipimpin, maka yang dipimpin itu harus dididik, dibimbing, supaya dia tahu bagaimana memilih pemimpinnya. Ya. Ini perlu edukasi. Ya. Harus tahu mereka bahwa pemimpin itu bukan sekedar orang yang menunaikan hajatnya, Ya. tetapi orang yang mampu mengarahkan yang dipimpin. Ya. Dan mereka selalu taat dan mengikuti. Tidak mungkinlah seorang kepala rumah tangga itu sukses memimpin rumah tangganya kalau dia orang yang tidak dipercaya dan dicurigai. Itu rumah tangga itu hilang kepemimpinan dan itu tidak terbina dengan baik. Karena tidak ada yang memimpin di situ. Ini yang jadi masalah kita. Maka dalam hal itu, siapa yang mengedukasi rakyat itu? Ya. Lembaga apa yang mengedukasi itu? Ini yang jadi persoalan kita. Dan kita belajar dari masa lalu, kita selalu berbicara bagaimana memakmurkan, menyejahterakan. Ya. Seorang pemimpin, seorang sosok itu kalau dengan sendirinya, dia tidak mungkin menyukseskan rakyat yang begitu banyak. Ya. Kalau dia tidak mampu memfungsikan elemen-elemen di bawahnya. Bagaimana elemen di bawahnya itu berfungsi kalau dia orang tidak dipercaya dan titahnya tidak diikuti dengan serius? Ya. Malah dicurigai. Ini jadi masalah kita. Nah, ini kan artinya ada upaya yang seharusnya dilakukan oleh baik negara, pemerintahan saat ini untuk kemudian mengedukasi rakyatnya agar dia bisa berkenalan atau bisa mengidentifikasi pemimpin yang seperti apa yang dibutuhkan oleh rakyat saat ini. Nah, Ayah sering mencontohkan misalkan dengan menyiapkan ladang, itu seperti apa persisnya ya? Kalau berbicara harus pemimpin yang ada ini mengedukasi, kita harus kembali ke belakang lagi. Ya. Apakah rakyat sebelum ini berhasil melahirkan pemimpin yang mengedukasi itu? Oke, ada riwayatnya. Ada riwayatnya. Ya. Kita mau berharap siapa yang memperbaiki perilaku dan pemikiran rakyat, ya pemimpin. Ya. Siapa yang melahirkan pemimpin yang mengedukasi dan membangun sebuah perilaku yang bagus di dalam melahirkan kepemimpinan? Ya. Ini kan dua hal yang saling terkait. Ini yang jadi masalah kita. Oke. Kalau kita mau salahkan pemimpin yang tidak mengedukasi bagaimana rakyat tahu bagaimana memilih pemimpinnya, itu harus dimulai oleh juga rakyat bagaimana memilih pemimpin yang mampu itu. Ya. Oke. Kalau rakyat tidak tahu memilih itu, Ya. siapa yang mengedukasi mereka? Ya. Siapa yang mengarahkan mereka? Inilah harus berfungsi, jangan cuma terbelenggu menyalahkan pemimpin.
Inilah yang perlu hadirnya konsep-konsep agama di dalam perbaikan itu. Baik, terakhir ya, langkah apa yang harus dilakukan masyarakat sebagai awalan istilahnya, memulai mengedukasi dirinya, apa tahapannya yang harus dilakukan? Pertama, kita harus bertanya kepada rakyat semuanya. Anda sedang memilih kepala pemerintahan atau sedang memilih pemimpin? Ya, oke. Anda tahu tidak di mana beda pemimpin dengan kepala pemerintahan? Ya, Ini yang perlu terjawab. Kalau mereka tidak tahu cara menjawabnya, kasih jawaban itu. Edukasi itu. ya. Tersampaikan ke semuanya. Ini hal yang paling penting. Baik, terima kasih Ayah atas inspirasinya untuk kemudian kita mengenal pemimpin, karena sesungguhnya dengan pemimpin yang cocok bagi kita, yang sesuai dengan keacehan kita, itu akan membawa paling tidak harapan yang lebih baik daripada sebelumnya. Terima kasih, sampai jumpa di tazkirah berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.